Tak terasa hari pernikahan Farah dan Daryl pun tiba. Sesuai keinginan mereka berdua yang menginginkan pernikahan yang simpel tapi tetap elegan, akhirnya hari ini pun terwujud. Mereka juga hanya mengundang beberapa kerabat dekat dan juga keluarga. Tak terlalu banyak tamu undangan. Mengingat juga kondisi Farah yang sedang hamil. Tentunya Daryl tidak mau Farah kelelahan untuk acara pernikahan ini. Daryl tersenyum manis saat melihat Farah menggunakan gaun pengantin rancangan desainer Cabita yang tampak sangat elegan di tubuh Farah. Dengan membawa hand buket bunga mawar berwarna merah di tangannya, juga make up Farah yang terlihat sangat flawless di wajahnya semakin menambah kesan anggun di mata Daryl. Ingin rasanya cepat-cepat honeymoon plus baby moon. Upacara pernikahan digelar di pagi hari. Mereka mengikat janji pernikahan mereka di hadapan Tuhan. Daryl dan Farah yang sebenarnya deg-degan tak karuan, berhasil mengucapkan janji pernikahan mereka itu dengan lancar. Tak lupa sepasang cincin pernikahan yang kini telah tersemat di jari manis mereka masing-masing. Juga terselip ciuman manis di akhir sebagai bukti penyatuan cinta mereka. Malamnya acara resepsi pernikahan pun berlangsung. Farah kini berganti dengan gaun pengantin bernuansa merah. Masih buatan desainer Cabita, sesuai dengan keinginan Farah yang suka dengan warna merah. Aura kecantikan Farah makin bersinar malam ini. Apalagi Daryl juga tampak gagah dengan setelan jas pengantin warna senada. Keluarga dan para kerabat dekat telah berdatangan. Mereka menyambut kedatangan pengantin itu dengan sorak-sorai meriah. Daryl dan Farah tampak seperti raja dan ratu di acara pernikahan mereka ini. Dan terlihat jelas raut bahagia di wajah mereka berdua. Rena menghampiri Farah dengan sumringah bercampur terharu. Setelah 3 tahun dekat dengan Farah dan hampir jarang berpisah, kini Farah harus meninggalkannya karena sudah sah menjadi istri Daryl. Biarpun masih bisa terus bertemu, tapi tetap saja Rena merasa ada yang hilang. Aku bakalan nangis bombay sepanjang hari karena kamu udah gak sama aku lagi. Bahkan dari kemarin-kemarin aku selalu sedih setiap ingat kalau kamu mau nikah. Aku senang akhirnya kamu bisa nikah, Ra. Tapi aku juga sedih karena kamu udah diambil orang, ucap Rena di pelukan Farah. Farah mengusap lembut punggung Rena. Hei, aku masih punya urusan bisnis sama kamu. Ngapain juga mesti sedih? Kita bakalan sering bertemu kan? Bedanya sekarang aku gak bisa tinggal bareng kamu lagi. Itu aja kok. Jelas Farah berusaha menenangkan sahabat sekaligus partner bisnisnya ini. Itu yang buat aku sedih, Ra. Rena melepas pelukannya. Kemudian netranya tertuju pada Daryl yang berdiri di sebelah Farah. Kamu udah diambil sama Daryl. Itu yang buat aku susah move on. Tapi Farahnya juga mau diambil sama aku kok. Jadi jangan salahin aku aja dong. Daryl membela diri sambil melirik Farah yang kini sudah sah berstatus sebagai istrinya. Pokoknya kamu gak boleh sakitin Farah lagi ya. Kalau sampai kamu nakal, aku yang maju duluan. Celetuk Rena. Maju duluan ngapain? Tanya Farah. Maju duluan telanjangin Daryl. Enak di kamu dong, protes Farah pada Rena. Enak di aku juga lah, sambung Daryl. Ini kenapa bahas enaknya sih? Aku mau telanjangin Daryl terus aku arak dia di depan warga, supaya gak macam-macam sama Farah. Jelas Rena. Daryl terbelalak. Janganlah, aku janji gak bakalan nakal lagi kok. Pokoknya kita berdua bakalan sehidup semati. Seperti janji di upacara pemberkatan nikah kita tadi pagi, kata Daryl. Farah tersenyum mendengar kata-kata Daryl. Mudah-mudahan gak cuma janji, tapi pelaksanaannya juga ya, ucap Farah pada Daryl. Pasti sayang. Tak berselang lama, pandangan Farah tiba-tiba saja teralihkan pada sosok laki-laki yang telah menjadi mantan kekasihnya beberapa tahun yang lalu. Ada Alvin yang datang bersama Alena, sepupu Daryl yang tentu saja kini mereka telah menjadi pasangan suami istri. Bahkan mereka telah memiliki seorang anak laki-laki yang telah berusia 1,5 tahun. Putranya pun juga turut serta malam itu. Keluarga kecil itu tampak serasi dengan baju yang senada. Senang akhirnya bisa mendapatkan kabar baik dari kalian berdua, ucap Alena begitu menghampiri Daryl dan Farah. Terima kasih kalian sudah datang ke sini. Terima kasih juga untuk Aldi yang ikut datang ke acara Uncle ya. Daryl mencubit pelan pipi gemas keponakannya yang masih balita itu. Alena memberi selamat kepada Daryl dan juga Farah. Kemudian giliran Alvin memberi selamat juga kepada mereka. Aku yakin memang kamulah yang terbaik untuk Farah, ucap Alvin pada Daryl yang langsung dibalas senyuman dan anggukan dari Daryl. Semoga kalian selalu langgeng sampai menua dan sampai maut memisahkan ya. Terima kasih bro, jawab Daryl. Alvin lalu beralih pada Farah.
Ia sebenarnya turut senang juga begitu tahu kalau Farah akhirnya menikah dengan sepupu istrinya. Ia tahu kalau hubungan Farah dan Daryl sempat putus untuk waktu yang lama. Tapi ternyata jodoh kembali mempertemukan mereka berdua. Dan Alvin ikut senang dengan hal itu. Aku senang akhirnya kamu mendapatkan suami yang terbaik, ucap Alvin pada Farah. Tentunya, terima kasih ya, balas Farah sambil kemudian tersenyum pada Alvin. Farah tentu sudah melupakan dendamnya karena batal menikah beberapa tahun lalu dengan Alvin. Mengingat Alvin sendiri juga kini sudah bahagia dengan Alena. Bahkan telah memiliki seorang putra yang lucu. Ya namanya jodoh, mana tahu kalau ternyata si mantan kini berubah jadi ipar. Acara resepsi kembali berlanjut, kini ke acara pemotongan kue pengantin. Naomi yang menjadi satu-satunya orang tua Daryl, mendapat kehormatan pertama untuk disuapi oleh menantunya. Tampak jelas kalau Naomi juga merasa bahagia atas kelangsungannya acara pernikahan ini. Kini putranya tentu tak sendiri lagi, dan bahkan Naomi juga akan mendapatkan calon cucu juga. Setelah acara pemotongan kue selesai, akhirnya acara yang paling dinantikan oleh para jomblo pun dimulai. Pelemparan hand bouquet bunga tentu menjadi momen yang paling ditunggu oleh orang-orang yang masih berstatus single. Rena tentu saja menjadi garda terdepan untuk ikut di sesi acara itu. Ia sudah siap sedia untuk menangkap hand bouquet bunga tersebut, bersaing dengan beberapa orang single lainnya. Saat Farah melempar hand bouquet bunga itu sedikit tinggi di udara, orang-orang yang telah menantinya langsung saling berebutan agar mendapatkannya. Rena yang sudah semangat pantang menyerah pun berhasil mendapatkan bunga tersebut. Tapi ternyata tak hanya tangannya sendiri yang berhasil menangkapnya. Ada tangan lain yang juga bersamaan berhasil meraihnya. Rena menatap bengis ke arah laki-laki yang juga sama-sama memegang hand bouquet bunga itu. Dengan memaksa ia menarik bunga itu agar terlepas dari tangan laki-laki itu. Sementara laki-laki yang sedang memperjuangkan bunga itu adalah Jeffrey. Ia juga tak mau kalah untuk mendapatkan bunga keramat itu. Aku duluan yang dapat, betak Rena. Enak aja, jelas-jelas badanku yang lebih tinggi dan lebih duluan menangkap bunga ini daripada kamu. Balas Jeffrey sambil menarik hand bouquet bunga itu ke arahnya. Aku, Rena menarik lagi ke arahnya. Aku, Jeffrey tak mau kalah. Adegan saling rebut akhirnya terjadi di antara mereka berdua. Sampai akhirnya hand bouquet bunga itu malah terbagi menjadi dua bagian. Satu bagian di Rena dan satu lagi di Jeffrey. Keriuhan orang-orang yang melihat aksi mereka itu berakhir dengan doa yang diucapkan oleh para undangan yang datang dan melihat aksi tarik-tarikan antara Rena dan Jeffrey. Berharap kalau mereka berdua lah yang berjodoh di kemudian hari. Ini tuh artinya kalian punya kesempatan untuk berkenalan satu sama lain. Celetuk Daryl pada Rena dan Jeffrey saat ia mendekati dua orang ini. Ini Jeffrey, dia asisten kepercayaanku, teman curhat terbaik dan orang yang penyabar. Bekerja keras, rajin menabung dan rajin membantu orang tua. Jangan ditanya lebih banyak fansku atau fansnya Jeffrey. Sudah jelasnya jawabannya lebih banyak fans Jeffrey. Bahkan Jeffrey punya fans club yang anggotanya sebagian besar adalah asisten rumah tanggaku. Suatu kehormatan yang menandakan kalau Jeffrey ini berkualitas kan, ucap Daryl pada Rena untuk mempromosikan Jeffrey. Rena hanya menggedikkan bahunya dengan cuek begitu mendengar penjelasan Daryl tentang Jeffrey. Daryl pun beralih pada Jeffrey dan mulai memperkenalkan Rena. Nah, kalau cewek manis ini adalah sahabat Farah, namanya Rena. Dia dan Farah sama-sama membangun bisnis perhiasan bersama dari nol. Rena pintar desain, siapa tahu dia bisa mendesain hati kamu biar lebih berwarna lagi. Celoteh Daryl ke Jeffrey sambil menggodanya dengan gombalan. Jeffrey bukannya tertarik, tapi masih manyun gara-gara tak terima mendapatkan bunga setengah yang kondisinya sedikit tidak enak dipandang mata lagi. Sepertinya perjodohan antara mereka berdua tak bisa berjalan mulus kalau dua-duanya saling sakit hati karena rebutan bunga ini. Resepsi kembali berlanjut dengan ditemani alunan musik romantis dan suara merdu dari wedding singer. Para undangan dari kerabat dekat juga satu persatu datang untuk memberikan selamat pada pasangan pengantin baru ini. Setelah melewati beberapa sesi acara, akhirnya Farah dan Daryl pun punya kesempatan untuk berdua sambil berdansa. Terima kasih sudah mau menjadi istriku, bisik Daryl di dekat telinga Farah. Terima kasih juga sudah mau menerimaku, balas Farah. Jadi malam ini mungkin bukan malam pertama kita untuk tidur bersama. Tapi tentunya jadi malam pertama kita dengan status sah suami istri. Terus, tanya Farah. Aku jadi gak sabar sama kelanjutan acara kita di kamar spesial pengantin nanti. Jawab Daryl sambil menaik-naikkan kedua alisnya. Farah terkekeh melihat kode dari Daryl yang sudah pasti ia paham.
Acara pernikahan ini mereka lewati dengan lancar dan bahagia. Tentunya ini bukan akhir, tapi awal perjalanan panjang kehidupan rumah tangga mereka.